Halo Mas Bud dan Mbak Bray. Malam ini saya akan kembali membawakan sebuah kisah misteri untuk menemani malam teman-teman semuanya. Jangan lupa matikan lampu kamar teman-teman dan keraskan volume HP teman-teman semuanya. Dan jangan lupa subscribe. Begini ceritanya. Kisah hororku ini terjadi saat aku tinggal di Papua. Waktu itu ayahku ditugaskan di Papua. Pada saat liburan sekolah, aku dan ibuku hendak pulang ke Jawa untuk menengok nenek sekaligus menghabiskan waktu liburanku di sana. Beberapa hari sebelum berangkat ke Jawa, kami bertandang dulu ke rumah teman ayah untuk mengambil suatu barang untuk dibawa pulang ke Jawa. Rumah teman ayahku ada di daerah Tanah Merah. Perjalanan ke rumah teman ayah lumayan jauh. Dibutuhkan waktu sekitar 2 jam. Kondisi jalan menuju Tanah Merah saat itu masih teramat jelek dan belum ada satupun penerangan jalan. Ditambah lagi harus melewati hutan-hutan. Untungnya ayahku menggunakan mobil dinas dari kantor sehingga sedikit memudahkan dalam perjalanan. Di tengah perjalanan ada seseorang laki-laki yang mencegat kami di tengah jalan. Sehingga mau tidak mau ayahku pun harus berhenti dan membuka jendela untuk menanyakan kenapa ia berdiri di tengah jalan. Karena keadaan yang sedikit gelap, hanya diterangi bulan yang berukuran seperempat, ayahku pun hanya samar-samar melihat sosok orang tersebut. Kemudian orang tersebut mendekat ke jendela ayahku dan berkata, "Hei Pakcik, saya minta rokok kah?" Kata orang itu dengan logat Papuanya. "Ah, untung cuma minta rokok." Aku sempat berpikir yang tidak-tidak. Setelah ayahku memberinya sebungkus rokok, orang itu terlihat senang dan tertawa hingga terlihat gigi-giginya yang kotor dan menakutkan. Kemudian orang tersebut pergi sambil memandangiku. Sepertinya ia dapat melihat dengan jelas wajahku, padahal jendela mobil tertutup dengan rapat. Dan kami pun melanjutkan perjalanan. Aku terus saja memperhatikan orang tersebut. Waktu itu aku duduk di jok belakang, sedangkan ayah dan ibuku di depan. Ketika aku memandangi orang tersebut dan mobil pun mulai menjauh, samar-samar aku lihat orang tersebut tanpa badan, alias hanya kepala doang, melayang-layang dan tertawa sambil menatapku tajam. Aku ingin menjerit dan berkata kepada ayah ibu, tetapi lidahku terasa keluh. Sedangkan ayah dan ibuku yang di depan tidak tahu apa yang aku alami.